Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada NICL, kedua Karya, ketiga Jata, keempat TKM, kelima INKP, keenam ABA, ketujuh Mari, kedelapan ASA, kesembilan ASLC, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama, ada NICL yang ditutup terkoreksi ARB walaupun nggak dikunci ke harga 280. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya NICL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NICL kena distribusi dengan kondisi seperti ini sudah valid peluang besarnya downtrend. Sebelumnya dia sudah membentuk pola Rosin wedge dengan target penurunan 200. Kalau dilihat support neckline-nya berapa nih? 180 ya. Ya, kita tarik atas saja ya. 200 harus dijaga. NICL kalau dia koreksi dalam. Jadi peluang besar nutup gapnya ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan ada gap yang menganga di tanggal berapa nih? Tanggal 31 Januari 2023. Dia open gap up, ada gap tipis 2 poin. Nah, jadi ada peluang ke sana arahnya. Ada peluang. Ini kebetulan dia sudah all time high. Ini momentumnya dia distribusi lagi karena sudah naik dari 100 ke 400, peaknya langsung dituju dan koreksi. Ya udah naik 300% ya wajar ya. Kalau ada koreksi dalam bahkan 200 itu pun bisa jebol. Jadi indikasi seperti ini sudah rawan ya. Peluang besarnya turun. Nih konfirmasinya. 274 jebol itu lanjut. 250 nggak kuat akan jebol lagi, lanjut turun. Kalau ditarik dari swing low ke swing high, ya ini sandarannya mungkin nggak ke 260 ya. Kalau sampai ke 260 untuk naik cepet susah ya. Hati-hati lah, pokoknya di bawah 280 274 tuh udah indikasi jelek lah untuk NICL. Ini aja udah indikasinya downtrend, ada peluang lanjut penurunan. Kalaupun naik sebentar terus peluang besar turun lagi. Jadi menurut saya dengan harga sekarang swing pendek aja. Beli di support, dia bisa naik mendekati resisten, dapat sekitaran lihat 3-5% TP aja. Jangan diharap-harap tinggi dulu, apalagi nih saham yang likuiditasnya juga kecil ya, tergantung masing-masing lah. Kalau berminat dan yakin bisa profitnya besar, beggar, boleh silahkan di hold, ya nggak ada yang salah. Kalau seperti NICL ini untuk saya ya saya trading pendek aja. Jadi seperti itu ya. Untuk NICL hati-hatilah. Ini indikasinya udah kurang oke. Sinyal ke bawahnya itu besar dan terlihat memang koreksi volumenya kecil-kecil ya. Tapi itu tadi kuncinya 274 tuh, jangan turun dari itu. Atau dia mau bentuk swing low-nya dulu naik. Ya semua bisa terjadi, tapi ya harus punya plan ya. Kalau dibawa turun terus dan berharap nanti misalnya beli di 280 nggak stop loss sekitaran mungkin 5%, terus dibawa turun sampai 200 jadi 25%, itu pasti makin gak rela cut loss, pasti bingung kan. Dibawa turun lagi makin dalam, nyangkutnya makin lama, mungkin gak ke depannya dia naik lagi. Yes, ada peluang, ada potensi juga naik lagi ke atas, tapi dengan story nanti ke depannya seperti apa, emitennya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa. Kalau nggak ada story, nggak ada laporan yang membaik, ya tetap di bawah aja, tapi ya tetap ada peluang untuk dia naik lagi ya. Yang penting jangan nyender di 50. Di 50 pun bisa naik, tapi lebih lama waktunya. Ya itulah gunanya trading plan. Kalau Bapak Ibu untuk jangka menengah atau jangka panjang, ya kalau masih bingung melihat fundamental dan lainnya, pilih Big Bang aja atau TLKM, ASII, saham-saham big cap lah. Itu lebih aman walaupun profitnya nggak besar. Jadi seperti itu untuk NICL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Karya yang ditutup ARB karena 87. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker sebenarnya Karya didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Karya 80, nggak ada cerita kalau yang ini ya. Apalagi ada infonya kan mau dibawa ke 50 itu, tapi baru info-info dari grup yang belum pasti juga kebenarannya. Tapi kita lihat plannya aja. Ini kelihatan dia itu dari berapa nih turunnya. Dari 600 udah turun ke 100 saja udah turun berapa tuh? 50 dari dan terlihat ini dari 600 dia itu turun bahkan sudah sampai
87. Dalam banget nih turunnya ya. Kita hitung aja kalau ada yang beli di pucuk aja di 600 tuh. Enggak stop loss. Sekarang potensi kerugian dah 86%. Sisa 14% uangnya. Bayangin ya. Apalagi kalau yang lansam semua RDN karena yakin uptrend. Misalnya pas beli di 600 nih kan uptrend. Nggak pakai stop loss di bawah ARB berhari-hari. Kalau sempat keluar di ARB yang ini 39% aja, itu pun pasti nggak rela. Biasanya naik sedikit ada harapan, sisa sedikit ya, harusnya bisa sell out strength. Saya itu biasanya kalau kena ARB ya, saham jelek-jeleknya lah kena ARB, itu di ARB kedua kalau dia bangun langsung saya cut loss saja. Nggak peduli, nggak berharap lagi dia naik ke berapa. Pokoknya apapun yang terjadi dia bangun langsung cut loss. 12% kek 18% itu maksimalnya ya. Tapi sangat jarang ya, karena memang sudah ada hitung-hitungannya. Malah kesempatan ngincar saham-saham ARB itu kalau Bapak Ibu tertarik itu bisa join di kelas scalping itu. Nanti dikasih info gimana tekniknya, gimana caranya melihat saham-saham yang ARB yang akan bangun. Kalau tertarik itu bisa klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saham seperti ini nih, jangan banyak berharap. Kalau niatnya tega cut loss ya cut loss aja. Harusnya sell on strength, dia ada candle merah tuh langsung bisa jualan lagi. Seperti itu ya. Dan sekarang arah untuk karya 80 mungkin mantul nggak ya? Ada peluang mantul tapi mantul-mantul terbatas. Ya, untuk naik lebih tinggi sepertinya agak susah karena polanya ini kelihatannya udah pola arah turun. Dia terus membentuk lower high, lower low, bahkan 2 minggu dia terus turun. Mungkin mantul sebentar. Pokoknya ya, kalau Bapak Ibu yakin ya, dia nih bisa ke 100 atau ke berapa? Ke 140. Pokoknya Bapak Ibu kalau misalnya beli di 80, tetap hold, silahkan hold atau pasang trailing stop. Skenario-nya yang penting jebol 80, Bapak Ibu tinggalin lagi. Stop loss saja daripada di bawah 60 bahkan ke 50 ya. Seperti itu. Untuk karya langsung saja ke saham selanjutnya. Ada jatah yang ditutup di harga 59, terkoreksi 4,8%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semarnya jatah ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk jatah kondisi seperti ini agak kurang oke. Memang ada indikasi double top dan ya masih bisa ditoleransi lah ya. Di berapa nih 57 ini pun masih bisa dan ada indikasi pola 3 black crow. Untuk dia mantul ada peluang. Tapi kalau nggak mantul-mantul dan malah koreksi lagi jatah jebol 57-nya tinggalin aja. Ada indikasi double top. Apalagi dia sudah membentuk lower high, lower low selama 2 minggu. Jebol out aja daripada dibawa ke 50. Itu aja. Ya resiko tinggi ya harus pakai stop loss. Kalau mau trading di saham volatilitas tinggi, high risk tuh juga harus siap stop loss ya. Itulah gunanya melihat momentum. Saham seperti ini ada potensi naik ya ada, tapi lihat nanti ada momentumnya. Itu yang Bapak Ibu pelajari di kelas scalping. Lihat momentum lewat bid offer. Lihat ada buying power enggak. Jadi seperti itu. Untuk jatah langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 6.475 menguat 0,38%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya TKIM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TKIM memang lagi downtrend. Kalau dilihat polanya itu masih melawan. Mencoba untuk naik. Tinggal nunggu konfirmasinya. Tembus 6.500 minggu depan sih bagus. Dan harga sekarang juga TKIM itu masih murah. Dan dengan kondisi seperti ini tetap ada peluang untuk mencoba melawan ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau beli ya support kuatnya memang 6.000. Tapi harusnya menjadi sandarannya tuh 6.300 tuh harusnya nggak boleh turun dari itu. Kalau dia turun dari itu indikasinya pola dead cat ball, pola cup and handle. Dia sudah membentuk lower high baru dan jebol 6.200 membentuk lower low baru. Ke 6.000 untuk naik pun susah dalam waktu dekat. Ya paling konsol dulu. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di bawah. Pokoknya konsolidasinya nggak boleh sampai jebol 6.000. Nggak boleh turun lebih dari 5%, 6% lah dari 6.000 kalau mau aman untuk TKIM. Tapi sekarang TKIM itu harganya masih murah. Kalau mau sabar boleh. Jadi seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 7.500, terkoreksi 0,33%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya INKP di distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INKP ini hampir-hampir mirip ya. TKIM, INKP ini pola-polanya sama. Kalau INKP ini tinggal tunggu tembus 7.600 ya. Tembus itu sih sinyal bagus karena dia terus membentuk higher low. Ini juga ada pola cup and handle nantinya, dan ya bagus nih. Kalau bisa tembus 7.600 ada sinyal mencoba uptrend minor lah dia di awal Mei. Walaupun memang ada sell on Mei ya, belum pasti. Yang penting kita lihat polanya. Kalau polanya mau ke atas ya kita beli. Seperti itu ya. Gak usah jauh-jauh dulu, 8.000 lah targetkan untuk INKP. Seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup di harga 104 menguat 0,97%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker semarinnya ABA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ABA kondisi seperti ini dia masih menjaga supportnya, level psikologisnya 100. Pokoknya jangan turun dari itulah. Kalau turun dari itu indikasinya jelek lah untuk ABA ya. Jadi seperti itu aja untuk ABA. Kalau benar ini swing low, harusnya ABA nggak turun lagi dari 100 seminggu ke depan. Di bulan Mei juga nggak boleh turun. Ini harus jadi swing low dan bisa jadi pola pattern flag. Ini dan ya siap-siap naik atau pola cup and handle ya. Neckline-nya ada di 120, tembus itu sih sinyal bagus, cuman udah turun 20% lebih ya. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di 120 itu udah minus 16%-an dari harga sekarang kan 14 ya. Itulah pokoknya ABA nggak boleh turun lagi dari 100 kalau mau aman ya. Kondisi seperti ini sih harusnya oke ya, karena ada candle yang volumenya besar ini harusnya dijaga 100 jadi level fisiologis ABA seminggu bahkan di bulan Mei. Nggak boleh turun dari itu. Seperti itu untuk ABA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MARI yang ditutup di harga 75 menguat 4,16%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya MARI ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MARI belum naik ke 80 belum oke. Memang ini bisa jadi bottom. Kalau nekat beli harga sekarang, yang penting kalau dia kembali turun di bawah 70 tinggalin. Itu aja untuk MARI ya. Belum aman kalau belum di atas 80. Tapi bisa jadi bottomnya candle minggu ini ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 835 menguat 0,6%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya ASA sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Dengan kondisi seperti ini ASA juga langsung harus rebound. ASA juga berhasil menembus resisten neckline-nya di 800 cup and handle-nya, dan dia konsolidasi ini membentuk lagi pola continuous pattern flag. Jadi harus rebound juga ASA. Jadi seperti itu ya untuk ASA. Bagus juga nih ASA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi volume kecil dan baru naik. Harusnya sih bagus ya. Yang penting jangan turun dari 800. Seperti itu untuk ASA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup di harga 90 menguat tipis 1,12%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya SLC diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SLC juga bagus. Pokoknya jangan turun dari 87 dari EMA 20-nya ini. Turun dari itu jelek. Kelihatan nih volume mulai meningkat di area konsolidasi. Jadi ada peluang juga untuk mencoba rebound. Targetnya level psikologi 100, tembus 100, siap-siap uptrend, dan ada pola cup and handle untuk SLC. Dan pola pembalikan arahnya nih, Evolving Star-nya gagal. Pokoknya konfirmasinya jaga-jaga jangan turun dari EMA 20-nya di 88. Seperti itu untuk SLC. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup menguat 3,21% ke harga 1445. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya NCKL ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau masih ada akumulasi harusnya sih masih bisa naik. Cuman ini kan saham baru IPO. Jadi kalau Bapak Ibu berminat dan yakin dia masih bisa naik, ya pakai stop loss. Ini all time high sebelumnya itu harus dijaga 1400 sampai 1385. Itu harus dijaga, nggak boleh turun dari itu untuk
NCKL di tren jangka pendeknya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.